warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Tadulako, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen 2017. Untuk memenuhi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi kami yang berjudul Peranan Sistem Informasi dalam Perusahaan Bisnis dan bagaimana cara mengelolanya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah bagian pengendalian internal suatu perusahaan yang memanfaatkan manusia, teknologi, dokumen, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan suatu masalah bisnis seperti biaya produksi, layanan, dan struktur suatu bisnis. Sistem informasi manajemen digambarkan dalam bentuk piramid, di mana pada lapisan dasarnya terdiri dari informasi, penjelasan transaksi, dan penjelasan status. Lapisan berikutnya terdiri dari sumber-sumber informasi yang dilakukan untuk operasional manajemen sehari-hari. Pada lapisan yang ketiga terdiri dari sumber daya sistem informasi untuk digunakan dalam perencanaan taktis dan pengambilan keputusan untuk pengendalian manajemen. Dan pada lapisan puncak terdiri dari sumber daya informasi untuk mendukung perencanaan dan pembuatan kebijakan oleh tingkat manajemen. Setiap perusahaan mengadakan transaksi-transaksi yang harus diolah dalam kegiatan sehari-hari, seperti berapa gaji yang harus dibayar, berapa penjualan dan pembayaran yang harus kita butuhkan tiap bulan, dan semuanya itu termasuk dalam mengolah data. Dan ini dianggap bersifat pekerjaan juru tulis dalam mengikuti suatu prosedur tertentu dalam suatu tentang sistem informasi manajemen berdasarkan kegiatan manajemen yang terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, sistem informasi untuk pengendalian operasional. Yang kedua, sistem informasi untuk pengendalian manajemen. Yang ketiga, sistem informasi manajemen berdasarkan fungsi organisasi. Di sini saya akan membahas satu persatu dari ketiga bagian materi tentang sistem informasi manajemen berdasarkan kegiatan manajemen. Yang pertama itu sistem informasi untuk pengendalian operasional, di mana pengertian dari pengendalian operasional di sini adalah proses pementapan agar kegiatan operasional dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengendalian operasional menggunakan prosedur dan aturan keputusan yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Sebagian besar keputusan bisa diprogramkan. Yang kedua, sistem informasi untuk pengendalian manajemen, di mana informasi pengendalian manajemen diperlukan oleh manajer departemen untuk mengukur pekerjaan, memutuskan tindakan pengendalian, merumuskan aturan keputusan baru untuk diterapkan personalia operasional, dan mengalokasikan sumber daya sistem informasi untuk perencanaan strategis, di mana tujuan dari perencanaan strategis di sini adalah untuk mengembangkan strategi di mana suatu organisasi akan mampu mencapai tujuannya. Untuk perencanaan strategis cenderung lama sehingga perubahan mendasar dalam organisasi bisa diadakan. Yang terakhir itu sistem informasi manajemen berdasarkan fungsi organisasi, di mana di sini sistem informasi manajemen dapat dianggap sebagai suatu federal subsistem yang didasarkan atas fungsi yang dilaksanakan dalam suatu organisasi. Masing-masing subsistem membutuhkan aplikasi-aplikasi untuk membentuk semua proses informasi yang berhubungan dengan fungsinya. Walaupun akan menyangkut database, model base, dan beberapa program komputer yang biasa untuk setiap subsistem fungsional. Dalam masing-masing subsistem fungsional terdapat aplikasi untuk proses transaksi, pengendalian operasional, pengendalian manajemen, dan perencanaan strategis. Selanjutnya, peran sistem informasi manajemen dalam sebuah perusahaan bisnis. Adapun peranan dan fungsi utama dari sistem informasi, yang pertama, mendukung operasi bisnis. Mulai dari akuntansi sampai dengan penelusuran pesanan pelanggan,
Sistem informasi menyediakan dukungan bagi manajemen dalam operasi atau kegiatan bisnis sehari-hari. 2. Mendukung pengambilan keputusan manajerial. Sistem informasi dapat mengkombinasikan informasi untuk membantu manajer menjalankan bisnis dengan lebih baik. Informasi yang sama dapat membantu para manajer mengidentifikasikan kecenderungan dan untuk mengevaluasi hasil dari keputusan sebelumnya. 3. Mendukung keunggulan strategis. Sistem informasi yang dirancang untuk membantu pencapaian sasaran strategis perusahaan dapat menciptakan keunggulan bersaing di pasar. 4. Sistem informasi untuk operasi bisnis. Sistem informasi operasi memproses data yang berasal dari dan yang digunakan dalam kegiatan usaha. Peranan sistem informasi untuk operasi bisnis adalah untuk memproses transaksi bisnis, mengontrol proses industrial, dan mendukung komunikasi serta produktivitas kantor secara efisien. 5. Transaction Processing System. Transaction Processing System atau TPS berkembang dari sistem informasi manual untuk sistem proses data dengan bantuan mesin menjadi sistem proses data elektronik. 6. Proses Control System. Sistem informasi operasi secara rutin membuat keputusan yang mengendalikan proses operasional, seperti keputusan pengendalian produksi. Hal ini melibatkan proses kontrol sistem atau PCS yang keputusannya mengatur proses produksi fisik yang secara otomatis dibuat oleh komputer. 7. Office Automation System. Office Automation System atau OAS mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mengirim data dan informasi dalam bentuk komunikasi kantor elektronik. Contoh dari Office Automation adalah word processing, surat elektronik, teleconferencing, dan lain-lain. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok saya. Sini saya akan membawakan tentang sistem informasi dalam suatu organisasi. Sistem informasi dalam suatu organisasi memegang peranan penting dalam fungsionalitas bisnis yang digunakan oleh semua unit bisnis dalam organisasi. Definisi sistem informasi sendiri dijelaskan oleh Hutahen 2014, yaitu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung organisasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang dibutuhkan. Saya akan melanjutkan materi yaitu sistem informasi dapat menolong perusahaan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Investasi di dalam teknologi sistem informasi dapat menolong operasi perusahaan menjadi lebih efisien. Efisiensi operasional membuat perusahaan dapat menjalankan strategi keunggulan biaya. Yang kedua, memperkenalkan inovasi dalam bisnis. Penggunaan ATM dalam perbankan merupakan contoh yang baik dari inovasi teknologi sistem informasi. Dengan adanya ATM, bank bisa dapat memperoleh keuntungan strategi melebihi pesaing mereka yang berlangsung beberapa tahun. Yang ketiga, membangun sumber informasi strategi. Teknologi informasi merupakan mampu perusahaan untuk membangun sumber informasi strategi sehingga mendapat kesepakatan dalam keuntungan strategi. Hal ini berarti memperoleh peningkatan keras dan peningkatan lunak. Untuk slide selanjutnya membahas mengenai contoh sistem informasi dalam perusahaan atau organisasi dan cara pengelolaannya. Itu terbagi atas 4. Itu yang pertama ada Enterprise Resource Planning atau yang sering disingkat dengan ERP. Informasi yang dihasilkan oleh sistem ERP ini mempunyai basis data yang sama dan akan digunakan oleh manajemen untuk menyusun perencanaan perusahaan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Yang selanjutnya ada Transaction Processing System atau yang sering disingkat dengan TPS. Sistem TPS ini bisa mengelola data transaksi dalam volume yang besar dan bervariasi secara efisien. Sistem informasi TPS menghindari pencatatan yang keliru ataupun error, mencatat secara akurat dengan privasi dan keamanan data yang terjaga. Contohnya, sistem informasi TPS mencatat dan mengelola data transaksi bisnis, itu seperti laporan pembelian, laporan keuangan, laporan penjualan, laporan persediaan perusahaan, laporan persediaan ataupun laporan persediaan lainnya. Seperti kalau untuk perusahaan dagang itu bisa digunakan untuk membuat laporan persediaan barang dagangan.
Dan tidak hanya itu, bisa juga digunakan untuk membuat laporan gaji karyawan dan juga bisa digunakan untuk bahan formulir pembayaran pajak terhadap satu perusahaan ataupun satu organisasi. Yang ketiga ada Office Automation System atau yang sering kita sebut dengan sistem OWASP. Sistem OWASP menekan pada penggunaan kertas sehingga dapat meningkatkan ketepatan, kecepatan, dan keamanan data informasi yang ada, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja. Konsep sistem OWASP sendiri terdiri dari sebuah server perusahaan sebagai pusat pengendalian. Para pemakai akan berkomunikasi secara langsung melalui sistem pusat server tersebut. Yang keempat ada Knowledge Work System atau yang sering kita dengar dengan sebutan sistem KWS. Sistem KWS sendiri memanfaatkan pengetahuan baru untuk digunakan ke dalam perusahaan. Sistem informasi KWS memanfaatkan dan mengintegrasikan pekerja profesional seperti insinyur, profesor, dokter, atau ilmuwan untuk bekerja dan menciptakan hal baru yang akan membawa manfaat besar untuk perusahaan. Sistem aplikasi KWS ini bisa membuat para pekerja ahli menyalurkan ide dan menerapkannya dalam pekerjaan mereka secara lebih efektif dan lebih efisien. Selanjutnya, contoh yang kelima, Decision Support System atau DSS. Sistem informasi DSS mengolah data mentah, dokumen, model bisnis, dan bahkan pengetahuan pribadi manajemen untuk mengambil keputusan dan mengatasi masalah yang muncul. Sistem informasi DSS mengelola data penjualan, perkiraan pendapatan, dan data lainnya yang dibutuhkan. Yang keenam, Expert System dan Artificial Intelligence. Expert System atau sistem pakar adalah sebuah aplikasi yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah seperti yang dipikirkan oleh para pakar atau tenaga ahli. Contohnya itu seperti penjadwalan mekanik. Sedangkan Artificial Intelligence yaitu aplikasi yang memiliki kemampuan kecerdasan yang seperti manusia. Artificial Intelligence disebut kecerdasan buatan. Nah, contohnya itu seperti aplikasi komputer yang berusaha mengikuti pikiran manusia. Contoh selanjutnya yaitu IMS, yaitu Information Management System. Informasi Management System contohnya informasi tentang perhitungan harga produk barang atau jasa. Informasi keuangan contohnya aliran produk barang atau jasa. Informasi pemasaran seperti pengembangan produk dan aliran distribusi. Dan informasi MSDM yaitu informasi tentang perekrutan, seleksi, dan pengembangan SDM. Selanjutnya yaitu ada Executive Information System atau AIS. Sistem informasi AIS ini bersifat strategis yang bisa menentukan jalannya dan keberhasilan sebuah perusahaan. Sistem informasi AIS memberikan akses yang mudah dan terkomputerisasi ke informasi internal maupun eksternal yang berkaitan dengan faktor yang bisa mempengaruhi keberhasilan sebuah perusahaan. Dan yang ingin saya lanjutkan, yang ke-9 itu ada IRS atau Information Reporting System. Jadi, sistem informasi ini memberikan informasi terkait dengan produk perusahaan. Jadi, digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajer, dalam hal ini yaitu produk penjualan. Jadi sistem informasi ini akan melampirkan laporan analisis mengenai produk penjualan secara mingguan dan yang nantinya akan diberikan kepada manajer perusahaan. Kemudian manajer perusahaan akan mengevaluasi sejauh mana kinerja yang bisa mereka capai. Jadi itu gambaran dari IRS atau Information Reporting System. Dan yang selanjutnya ada Supply Chain Management atau SCM. Jadi di mana SCM ini akan mengolah data-data berupa operasional perusahaan. Seperti yang kita ketahui yaitu ada produksi, logistik, ada administrasi harian, bahkan data-data tentang pemasok bahan baku dan
list pelanggan. Jadi sistem informasi ini akan meminimalisir biaya-biaya berupa biaya produksi, biaya logistik, dan lain-lainnya yang terkait dalam operasional perusahaan. Dan yang selanjutnya atau yang terakhir ada Group Decision Support System atau GDSS. Jadi di mana sistem informasi ini berupa aplikasi interaktif yang terkomputerisasi yang dirancang secara khusus untuk memudahkan seluruh anggota dalam mengantisipasi atau menghadapi masalah yang tidak terstruktur. Jadi sistem ini dapat meminimalisir resiko yang akan terjadi, seperti contoh yang akan terjadi misalnya miskomunikasi dalam suatu perusahaan atau sebuah konflik-konflik yang bisa terjadi antara anggota organisasi atau perusahaan itu sendiri. Jadi itu gambaran dari GDSS, dan itu penjelasan tentang contoh sistem informasi dalam perusahaan atau organisasi. Itulah materi dari kelompok kami. Semoga teman-teman semua dapat memahami materi yang kami berikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.